Selamat pagi semuanya ya. Kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas materi real one cost bagian 2. Seperti yang sudah untuk bagian 2 juga akan kita bagi menjadi 3 ya. Kita bagi menjadi 3, bagian 2A, 2B, dan 2C. Oke. Kita review kembali bahwa konsep cost relevan itu bisa digunakan untuk membuat 5 jenis keputusan. 4 jenis keputusan sudah kita bahas kemarin, dan sekarang kita akan masuk ke keputusan yang kelima, yaitu product mix decision. Atau disebut dengan keputusan bauran produk. Nah, saya awali dengan pengertian dulu ya. Keputusan bauran produk adalah keputusan untuk membuat beberapa produk. Jadi bauran itu kan artinya kombinasi atau komposisi. Jadi ini merupakan keputusan untuk membuat beberapa produk dengan menggunakan sumber daya yang sama. Sumber daya itu bisa berupa bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan sebagainya. Nah, di sini setiap produk yang dibuat itu berkompetisi atau berebut sumber daya. Ya, jadi produk A misalnya, itu dia pengennya dibuat sebanyak mungkin. Produk B juga demikian. Nah, itu persoalan yang dihadapi perusahaan adalah memutuskan berapa banyak masing-masing produk harus dibuat. Nah, misalnya di sini saya berikan contoh untuk roti gitu ya. Bahan bakunya kan sama itu, yaitu tepung terigu, ya, telur, mesinnya juga sama, tenaga kerjanya yang sama gitu ya. Nah, sehingga kita menghadapi persoalan berapa masing-masing produk akan dibuat. Nah, ini tentu saja membutuhkan suatu proses atau mekanisme yang akurat sehingga hasilnya nanti bisa memaksimumkan laba perusahaan. Kalau kita membuatnya hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu atau berdasarkan kira-kira, itu gampang saja itu. Tapi kan itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang maksimum atau manfaat terbesar bagi perusahaan. Jadi fokusnya sekali lagi adalah semua yang kita lakukan sebisa mungkin menghasilkan laba maksimum. Ya, intinya itu. Oke, ini nanti penjelasannya bisa saudara baca-baca lagi ya. Nah, untuk menghasilkan produk yang berdampak pada laba maksimum, nanti komposisi yang dihasilkan misalnya nanti akhirnya ketemu A10, B15. Nah, komposisi itu nanti disebut dengan komposisi yang optimal. Ya, komposisi yang optimal. Jadi komposisi optimal adalah komposisi yang menghasilkan laba maksimum. Nah, untuk menghasilkan komposisi produk yang optimal itu kita menghadapi kendala atau hambatan. Nah, ada 2 jenis kendala, yaitu kendala intern dan kendala ekstern. Kendala intern itu bisa berupa keterbatasan jam mesin, keterbatasan bahan baku, keterbatasan jam tenaga kerja, dan lain-lain. Sedangkan kendala ekstern itu berupa pangsa pasar atau bagian pasar atau market share. Masih ingat ya, market share itu adalah jumlah unit yang bisa kita jual ke pasar. Jadi di pasar itu kan penjualnya banyak itu. Penjualnya banyak, misalnya ada 10 gitu ya. Ada 10. Kemudian daya beli pasar atau jumlah yang dibeli oleh para pembeli itu misalnya 100. Nah, penjualnya 10. Berebut untuk bisa menjual 100.
Nah, kalau perusahaan kita hanya bisa menjual misalnya 15, berarti pangsa pasar kita 15% gitu ya. Nah itu, sehingga kalau kita nanti membuat produk dan menjual lebih dari 15 itu nggak laku. Kita hanya bisa menjual 15, itu yang dimaksud dengan market share. Oke, nah sekarang kita masuk ke ilustrasi 1. Misalnya perusahaan membuat dua produk yaitu A dan B. A menghasilkan margin kontribusi per unit 250.000, B 100.000. Saat ini perusahaan memiliki 8 mesin yang kalau digabung mampu beroperasi atau digunakan selama 40.000 jam per tahun. Nah, untuk membuat produk, ya, produk A dibutuhkan 2 jam mesin dan produk B setengah jam mesin. Nah, dari data ini pertanyaannya adalah berapa bauran atau komposisi produk yang optimal. Nah, karena kendalanya hanya intern, ya kita asumsikan begitu. Ini pada tahap awal kan kita harus memberikan ilustrasi yang simpel, yang sederhana. Karena kendalanya hanya kendala intern berupa jam mesin, maka kita bisa membuat produk A dan produk B sebanyak mungkin maksimum. Ya, kita asumsikan, kita anggap tidak ada kendala pasar. Jadi kita membuat produk berapa saja nanti akan bisa diserap oleh pasar. Nah, masalah ini dapat dirumuskan dengan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kita adalah memaksimalkan laba berupa margin kontribusi, diberi simbol Z ya, sama dengan 250.000 A ditambah 100.000 B. Ya, A itu 250.000 itu adalah CM per unit untuk produk A, lalu simbol A itu adalah jumlah unit produk A, 100.000 itu margin kontribusi untuk produk B, lalu B itu adalah jumlah unitnya. Nah, kendalanya kita rumuskan ya, 2A ditambah setengah B lebih kecil sama dengan 40.000. Dirumuskan dengan dalam bentuk pertidaksamaan. 2A, 2 itu adalah 2-nya itu 2 jam, ya tadi sudah ya, 2 jam itu adalah jam yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk A. Kemudian setengah itu juga setengah jam, jadi A dan B adalah jumlah unit. Jadi 2A itu artinya total jam yang dibutuhkan untuk membuat produk A. Setengah B adalah total jam yang dibutuhkan untuk membuat produk B. Itu kalau digabung itu harus lebih kecil atau sama dengan 40.000 jam. 40.000 itu adalah kapasitas atau kemampuan maksimum mesin. Lebih kecil boleh, sama dengan boleh. Lebih besar tidak bisa, ya tidak mungkin itu. Nah, kemudian selain itu ada dua kendala tambahan. A lebih besar sama dengan 0. B lebih besar sama dengan 0. Ya, itu disebut dengan kendala non negatif. Kendala tidak boleh negatif. Artinya kita tidak boleh membuat produk A lebih kecil dari 0. Ya, B juga demikian. Ya, mengapa? Ya tidak logis membuat produk kok minus 5 misalnya, ya. Oke, itu penjelasannya ya. Nah, di sini saudara bisa melihat penjelasan yang saya tulis. Nanti kalau misalnya pengen mereview lagi bisa dilihat di sini. Nah, ini juga ya penjelasan mengenai pertidaksamaan. Nah, ini juga ya penjelasan pertidaksamaan tujuan tadi. Nah, lalu untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama kita akan mengubah pertidaksamaan 2A plus setengah B lebih kecil sama dengan 40.000 menjadi persamaan. Ya, menjadi 2A plus setengah B sama dengan 40.000 agar perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum masing-masing produk. Ya. Nah, dengan persamaan 2A plus setengah B sama dengan 40.000, jika kita membuat produk A sama dengan 0, maka ya kita masukkan ya simbol A-nya ini ke persamaan.
2 kali 0 ditambah setengah B sama dengan 40.000. Kemudian ini 2 kali 0 kan 0. Setengah B sama dengan 40.000, maka B sama dengan 80.000. Nah, yang kedua, jika B sama dengan 0 dan kita masukkan persamaan, 2A plus setengah kali 0 sama dengan 40.000, kemudian menjadi 2A sama dengan 40.000, dan A sama dengan 20.000. Nah, dari perhitungan pada slide 12, kita sekarang sudah bisa menemukan alternatif solusi, yaitu jika kita membuat produk A 0, kemudian kita bisa membuat produk B 80.000. Alternatif kedua, jika kita membuat produk A 20.000, maka kita akan membuat produk B 0. Nah, kemudian kedua alternatif solusi ini kita masukkan dalam persamaan tujuan untuk mengetahui manakah yang menghasilkan laba atau margin kontribusi maksimum. Itulah yang disebut dengan solusi optimal. Nah, ini persamaan tujuannya tadi ya. 250.000 A plus 100.000 B. Kita masukkan angka A dan B di alternatif 1 ya. A0 kita masukkan sini, B 80.000 masukkan sini ya. Nah, setelah kita hitung ketemu Z atau margin kontribusi atau laba sama dengan 8 miliar. Kemudian alternatif kedua, ini juga kita masukkan ke dalam persamaan ya. A 20.000, B 0 ya. Setelah kita hitung ketemu 5 miliar. Ya. Nah, jadi alternatif 1 menghasilkan laba 8 miliar, alternatif 2 5 miliar. Dari dua solusi tersebut, ternyata solusi yang menghasilkan laba maksimum adalah solusi 1, yaitu ketika perusahaan membuat produk A 0, B 80.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi atau bauran produk optimal adalah A sama dengan 0, B sama dengan 80.000. Oke, itu dulu ya.